Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak. Silakan duduk. Makasih Bu. Iya. Ngomong-ngomongnya dengan Mbak siapa ya? Dengan Eva Bu. Oh, yang tadi malam janjian. WA saya itu ya janjian Iya. mau ketemu hari ini ya. Iya, mau konseling. Iya Bu. Oke, ini Mbak Eva gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Kalau Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat-sehat. Ini tadi dari rumah? Iya dari rumah Bu. Langsung ke sini. Sendirian ya? Enggak macet jalanannya, enggak ramai. Enggak Bu, sepi. Udah siang soalnya. Siang-siang gini sepi. Sebelumnya nih Mbak Eva sudah pernah mengikuti konseling belum? Sudah Bu, tapi yang apa? Konseling kelompok. Itu tuh udah lama banget. Oh, berarti sudah pernah tahu sedikit lah ya tentang konseling itu seperti apa. Oke. Mungkin di sini akan sedikit saya jelaskan tentang konseling itu apa. Jadi konseling itu suatu proses pemberian bantuan dari seorang konselor atau seorang ahli pada konseli atau klien untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dialami oleh. Jadi konseling ini juga bertujuan untuk memandirikan konseli supaya setelah selesai melakukan konseling nanti itu tidak bergantung dengan orang lain dan bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Apakah bisa diterima? Iya bisa Bu. Oke. Nah, di dalam konseling ini itu juga terdapat asas-asas. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini itu di mana Mbak Eva sebagai konselor ini tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut tentang masalah yang Mbak Eva alami ini nantinya akan bocor atau tersebar kepada orang lain. Jadi Mbak Eva tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena kami sebagai konselor itu tidak akan membocorkan atau tidak akan membicarakan masalah klien kami kepada orang lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Berarti kalaupun saya cerita apa aja itu aman ya Bu, nggak diketahui siapapun. Iya, Itu aja. Betul sekali. Jadi kami sudah berusaha menjaga apapun masalah yang klien sampaikan kepada kami. Jadi terima ya. Iya bisa. Oke, yang kedua ada asas kesukaraan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak Eva ini datang ke sini itu atas kemauan Mbak Eva sendiri atau ada orang lain yang menyuruh atau enggak mengusulkan kepada Mbak Eva supaya ikut sini aja atau gimana Bu? Iya Bu, saya ikut ini karena kemauan saya sendiri. Nah sebenarnya juga saya tanya-tanya ke teman saya, gimana sih ikut konseling itu enak gak gitu. Kalau ada masalah larinya ke konseling, katanya ya coba aja, kayaknya bagus. Ya berarti Mbak Eva sukarela ya melakukan konseling ini bersama saya. Iya. Oke, kemudian ada asas keterbukaan. Nah di sini tuh nanti saya berharap Mbak Eva itu terbuka dalam menyampaikan apapun masalah yang sedang dialami oleh Mbak Eva. Jadi saya berharap sekali Mbak Eva terbuka dan mengatakan sedetail mungkin, sedikit mungkin apapun yang sedang mengganjal dalam perasaan Mbak Eva, supaya nantinya proses konseling kita juga berjalan dengan baik dan tidak ada miskomunikasi di belakang. Ngerti ya? Oke. Kemudian sekarang kita akan membuat kontrak waktu ya. Jadi kan konseling ini tidak bisa dilakukan satu kali pertemuan saja, bisa 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali sampai Mbak Eva benar-benar bisa mengentaskan permasalahannya secara mandiri seperti itu. Nah, untuk pertama kontrak waktu kita sepakati di waktu 30 sampai 45 menit. Kira-kira nih Mbak Eva yang di waktu berapa? Mungkin 30 menit aja Bu. 30 menit ya, berarti Mbak Eva setuju di 30 menit setiap pertemuan kita. Oke. Kemudian untuk harinya kita sesuaikan, kita jadwalkan sama atau kita sesuaikan saja? Harinya menyesuaikan aja boleh. Oh boleh, sangat boleh. Jadi nanti kita bisa janjian lagi begitu ya. Nah untuk ini pertemuannya kan nggak bisa 1 kali, 2 kali atau 2 kali, 3 kali itu sampai Mbak Eva selesai menyelesaikan masalahnya sendiri kan. Nah enaknya ini kita lakukan pertemuan ini tuh 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali atau 2 minggu 1 kali atau bagaimana mungkin Mbak Eva usul? Mungkin 1 minggu 1 kali Bu. Gimana? 1 minggu 1 kali di setiap minggunya, berarti setiap minggu kita melakukan pertemuan 1 kali ya. Iya. Ya oke, boleh. Berarti kita sepakati pertemuan kita kali ini tuh dalam waktu 30 menit. Dan untuk harinya mungkin bisa menyesuaikan dan kita lakukan selama 1 minggu 1 kali ya. Oke. Berarti kita sudah sepakat ya untuk kontrak waktu kita. Oke. Sekarang mungkin saya persilahkan Mbak Eva untuk menceritakan apa yang sudah Mbak Eva rasakan saat ini.
Jadi gini Bu, saya ada masalah nih sama orang tua saya. Saya tuh kayak merasa tertekan gitu loh Bu. Kalau mau main atau mau keluar kemana gitu, pasti izinnya itu susah banget ya, nggak dibolehin, bentar-bentar nggak dibolehin gitu. Kalau nggak keluar sama keluarga sendiri gitu. Hmm, apakah Mbak Eva mengerti? Apakah Mbak Eva mengerti mengapa kok dilarang? Ya nggak tahu juga sih Bu, soalnya mungkin karena itu Bu, saya kan anak satu-satunya gitu, mungkin ya jadi overprotective gitu orang tua saya, tapi sayanya kayak gak nyaman aja digituin terus. Apakah orang tua Mbak Eva pernah mengatakan kalau eh, apakah orang tua Mbak Eva itu pernah memberi alasan kenapa beliau-beliau ini tidak mengizinkan Mbak Eva untuk keluar? Kadang cuma bilang nggak usah, nanti kenapa-kenapa gimana gitu. Bagaimana cara beliau mengungkapkan kata-kata tersebut? Apakah dengan rasa marah atau rasa emosi atau rasa biasa saja? Tegas kayak kelihatan marah gitu Bu, marah tapi tegas gitu loh. Oke, yang melarang ini kedua orang tua atau hanya salah satu dari beliau? Eh, Keduanya sih Bu, tapi yang paling parah itu bapak saya. Oh, berarti Bapak Mbak Eva yang sering melarang Mbak Eva untuk keluar ya. Jadi mungkin bisa saya tangkap di sini masalah Mbak Eva itu adalah merasa tertekan karena tidak diizinkan keluar oleh orang tua dengan alasan yang tidak jelas, ya betul, yang tidak yang tidak pasti dan tidak pernah memberikan alasan yang benar-benar benar-benar jelas gitu loh. Nggak jelas kan berarti alasannya ya seperti itu. Oke. Mungkin dari permasalahan Mbak Eva ini bisa saya berikan teknik counseling supaya Mbak Eva bisa bisa mengentaskan masalah yang sedang Mbak Eva alami secara mandiri. Jadi di sini tuh ada teknik kursi kosong atau empty chair, dimana nanti Mbak Eva bisa membayangkan atau ya bisa membayangkan bahwa bapak Mbak Eva itu ada di sini dan Mbak Eva juga melakukan percakapan dengan beliau dengan bayangan yang sudah Mbak Eva bayangkan tadi. Jadi Mbak Eva silakan membayangkan bagaimana cara orang tua Mbak Eva atau bapak Mbak Eva itu menyampaikan jadi alasannya kalau Mbak Eva tidak boleh keluar itu. Jadi Mbak Eva bisa membayangkan. Nah, nanti Mbak Eva juga berhak untuk menjawab atau menjawab supaya Mbak Eva itu mendapatkan alasan yang jelas. Mengapa kok saya dilarang tanpa alasan yang jelas? Ini ada apa sebenarnya? Kenapa kok saya tidak diperbolehkan keluar? Apakah masih bingung? Sudah bisa diterima ya. Jadi nanti Mbak Eva bisa duduk di sini dan duduk di sini. Jadi nanti kalau di sini Mbak Eva bertindak sebagai diri Mbak Eva sendiri. Ketika bertindak di sini Mbak Eva bertindak sebagai ayah Mbak Eva. Bagaimana beliau menyampaikan amarah atau larangan tadi kepada Mbak Eva seperti apa? Silakan Mbak Eva perhatikan. Saya gitu. Ya, oke. Mungkin sebelumnya Mbak Eva bisa duduk dulu yang relax atau nafas dulu. Atau nafas panjang keluarkan dari mulut. Ya lagi sampai merasa tenang, merasa relax. Kemudian Mbak Eva bayangkan dulu bagaimana kejadian tersebut, bagaimana saat Mbak Eva meminta izin kemudian dilarang, kemudian Mbak Eva merasa kesal, merasa marah, itu silakan dibayangkan terlebih dahulu. Jadi Mbak Eva bisa memejamkan mata, bayangkan dulu peristiwa tersebut, ulang kembali bagaimana rasa di dalam diri Mbak Eva itu seperti apa. Silakan dibayangkan dulu. Sambil dipejamkan matanya bisa biar lebih mengingat kembali. Apabila Mbak Eva sudah menemukan rasa emosi itu atau emosi itu sudah muncul, bisa dibuka matanya. Oke, sekarang silakan Mbak Eva berperan sebagai diri Mbak Eva yang akan meminta izin ke orang tua bahwa Mbak
Langsung mulai ya, Bu? Iya, silakan. Pak, saya minta izin mau keluar sama teman-teman. Oke, sekarang silakan Mbak Eva terangkan bagaimana respon oleh ayah Mbak Eva. Mau keluar kemana? Langsung balik lagi gitu. Mau main jalan aja, Pak, sama teman dekatku kok. Yang kebetulan teman dekat saya ini namanya siapa? Denis tuh. Ya. Saya mau keluar sama Denis, diantar jemput kok nanti. Gak usah keluar, nanti aja kalau keluar sama kita, keluarga. Tapi saya juga pengen main sama teman-teman saya, Pak. Ini lalu apa lagi tanggapan dari Bapak Mbak Eva? Pokoknya gak usah. Mending kamu main sama teman dekat kamu itu yang tetangga rumah. Di rumah aja. Oke, lalu Mbak Eva balas seperti apa? Masa teman saya itu aja, Pak? Saya kan punya teman banyak di sekolah. Oke, lalu Pokoknya nggak boleh. Kamu ini anak perempuan, nggak usah keluar-keluar. oke, sudah seperti itu. Kemudian Mbak Eva setelah Bapak Mbak Eva berucap seperti itu, apa yang Mbak Eva lakukan? Ya sudah, saya diam aja, Bu, balik ke kamar. Gitu. Jadi ada hal yang memang ingin Mbak Eva sampaikan tapi tidak bisa tersampaikan. Oke. Setelah Mbak Eva ayah Mbak Eva berucap seperti itu, apa yang sebenarnya ingin Mbak Eva katakan kepada Bapak Mbak Eva? Silahkan. Apa yang benar-benar ingin Mbak Eva utarakan supaya Bapak itu diizinkan untuk keluar? Yang saya inginkan tapi yang belum pernah saya ucapkan itu, bilang ke bapak saya. Ya. Pak, saya ini juga punya teman banyak. Masa saya cuma keluar sama tetangga aja, di rumah nggak pernah kemana-mana. Terus nanti teman saya kayak ngerasa saya ini menutup diri, gitu, Pak. Apa? Hal itu yang ingin Mbak Eva ucapkan kepada Bapak. Iya. Oke. Sekarang bisa kembali peragakan sebagai Bapak Mbak Eva. Kira-kira menurut Mbak Eva, sebenarnya itu hal apa yang benar-benar ingin disampaikan oleh Bapak Mbak Eva supaya Mbak Eva tidak keluar dengan orang sembarangan? Menurut Mbak Eva, kira-kira sebenarnya Bapak Mbak Eva itu apa ya? Melarang itu pasti ada alasannya, tapi mungkin beliau tidak apa ya, gengsi atau tidak mau mengutarakan hal tersebut. Kira-kira menurut Mbak Eva, sebenarnya Bapak Mbak Eva ini ingin berbicara seperti apa sampai melarang Mbak Eva untuk main keluar ketemu teman-teman? Misalnya Ibu, ini kalau positive thinking ya, kalau seperti yang kata Ibu tadi, mungkin seperti ini. Kamu dilarang keluar bukannya nggak boleh berteman sama yang lain, tapi kamu anak satu-satunya dan orang tuamu ini pengen menjaga kamu, takut terjadi apa-apa, kami hanya khawatir akan keselamatan kamu. Oke, jadi Mbak Eva sebenarnya ingin mengatakan seperti itu, tetapi beliau juga apa ya, mungkin masih ada gengsi, pasti kan ada itu rasa gengsi untuk mengungkapkan rasa sayang orang tua kepada anaknya. Nah, setelah setelah Bapak Mbak Eva berbicara seperti itu, bagaimana respon Mbak Eva? Langsung peragakan ya. Iya. Kalau memang begitu alasannya, saya ini udah dewasa, Pak, saya bisa jaga diri, dan teman saya pun ini juga teman yang dekat, udah dari kecil, bapak juga kenal, sama ibu juga udah kenal. Jadi pasti juga nggak akan, teman saya ini kalau ada apa juga pasti akan bantu saya, nggak akan ninggalin saya gitu. Oke, lalu kira-kira apa lagi respon dari Bapak Mbak Eva? Responnya saya harapkan atau yang saya bayangkan. Iya, yang saya harapkan. Ya sudah, kalau begitu kamu boleh keluar, tapi sama teman-teman kamu yang itu jangan sampai terpisah. Tuh, kalau ada apa-apa langsung hubungi orang tua. Oke, jadi secara tidak langsung Mbak Eva sudah apa ya,
sudah mengerti sebenarnya isi hati Bapak Mbak Eva itu seperti apa. Secara langsung secara tidak langsung Mbak Eva sudah memperagakan atau sudah mengetahui sebenarnya isi hati Bapak Mbak Eva itu seperti itu, dan beliau itu mau menjaga Mbak Eva dengan benar-benar apa ya, benar-benar baik dan tidak, dan jangan sampai lah anak satu-satunya ini kenapa. Jadi kan pasti setiap orang tua itu melarang pasti karena ada kebaikan di balik itu semua untuk kebaikan anak sendiri. Tapi mungkin Bapak Mbak Eva belum bisa menyampaikan hal tersebut. Jadi sekarang Mbak Eva sudah tahu kan bagaimana caranya nanti untuk menghadapi Bapak Mbak Eva yang melarang tanpa alasan tadi. Jadi Mbak Eva sudah menemukan atau ya menemukan jawaban dari permasalahan yang Mbak Eva sedang alami, dan Mbak Eva sudah bisa mengerti bagaimana cara berbicara kepada beliau, bagaimana cara memberi pengertian kepada beliau supaya bisa percaya kepada anak semata wayangnya. Sekarang apa yang sudah Mbak Eva rasakan? Saya rasa lebih tenang ya Bu, karena saya udah tahu mungkin nanti saya bisa mengatakan hal yang tadi kepada bapak saya, dan semoga saja berhasil. Ya itu aja sih Bu. Jadi secara langsung juga sudah bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang Mbak Eva alami, dan Mbak Eva juga sudah sudah bersedia untuk melakukan atau menyampaikan kepada Bapak Mbak Eva apa yang Mbak Eva rasakan. Mungkin karena Mbak Eva sudah menemukan jawaban dan sudah secara mandiri untuk menyelesaikan masalah yang sedang Mbak Eva alami, mungkin pertemuan kita kali ini bisa kita akhiri ya, karena kan sesuai tadi obrolan kita di awal, tujuannya memandirikan konseling supaya bisa menyelesaikan masalah. Nah sekarang Mbak Eva sudah bisa menyelesaikan masalahnya, jadi mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita kali ini. Mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan ini pertemuan kita selanjutnya nanti bisa bisa saya evaluasi lagi, bisa tanyakan apakah sudah Mbak Eva sudah tenang, Mbak Eva sudah menemukan jawaban dari kegelisahan Mbak Eva selama ini. Oke, ini bisa saya akhiri ya. Iya Bu, saya juga berterima kasih banyak pada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya, dan alhamdulillah saya jauh lebih tenang dari sebelumnya, dan semoga nantinya ini bisa berpengaruh atau ada hasil positifnya ya Bu. Amin. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Jadi ya di jalan ya. Waalaikumsalam.